Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Seluruh pengurus, ibu dan bapak, jamaah Masjid Darul Aman rahimakumullah. Ada 3 keistimewaan amal ibadah kurban, ibu dan bapak rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ma amila ibnu Adam. Tidak ada satupun amal ibadah anak cucu Nabi Adam. Manusia itu dipanggil oleh Allah dan Rasulullah dengan 4 sebutan. Pertama adalah Ibnu Adam, yang kedua adalah An-Nas, yang ketiga adalah Al-Insan, yang keempat adalah Al-Ins. Tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal ibadah anak cucu Nabi Adam Yauman Nahri, yang dia perbuat di hari raya kurban, amalan ahabbu ilallahi ta'ala, amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dari seluruh amal ibadah pada hari raya kurban itu. Nama amal ibadah itu, ibu dan bapak rahimakumullah, adalah min iraqatid dami, melakukan penyembelihan hewan kurban. Jadi ibu dan bapak, paling tidak ada 7 amal ibadah yang rutin dikerjakan orang pada hari raya kurban. Malamnya kita takbiran sampai selesai hari tasyrik. Kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, paginya tak makan tak minum sampai selesai sholat id. Kemudian yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, salat sunan Idul Adha. Yang keempat, ibu dan bapak, mendengarkan khutbah Idul Adha. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Yang keenam, mempertautkan dan merajut tali silaturahim. Yang ketujuh, puncaknya adalah melakukan penyembelihan hewan kurban. Di antara seluruh banyak amalan itu, ibu dan bapak rahimakumullah, mana amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Kata Nabi, amalan ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dami. Nama amalan itu adalah menyembelih hewan kurban. Jadi menyembelih hewan kurban ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dari seluruh amal ibadah umat manusia yang dikerjakan di hari raya kurban. Yang kedua, keistimewaan kurban itu, ibu dan bapak rahimakumullah, wa innaha lata'ti yaumal qiyamati, sesungguhnya kurban itu datang kepada kalian di hari kiamat, kata Nabi. Bikuruniha, lengkap dengan tanduk-tanduknya. Wa azlafiha, lengkap dengan segala kulit-kulitnya. Wa ash'ariha, lengkap pula dengan segala bulu-bulunya. Jadi hewan kurban ini, ibu dan bapak, akan menjadi saksi di hari kiamat. Ketika kita membaca hadis ini, ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang terbayang oleh kita? Andaikan ada di antara ibu dan bapak yang mulai berkurban usia 25 tahun. Lalu ibu dan bapak tak pernah berhenti berkurban sekalipun selama umur hidup bapak setiap tahunnya. Sampai hari ini usia ibu dan bapak sudah 65 tahun. Maka paling tidak akan ada 40 ekor hewan kurban yang menjadi saksi buat ibu dan bapak di hari kiamat nanti. Di saat ibu dan bapak rahimakumullah, orang lain tak memiliki saksi dengan amal-amal ibadahnya, rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, hebatnya orang yang berkurban ini, hewan-hewan kurbannya pun datang menjadi saksi terhadap apa yang sudah dia lakukan. 40 ekor hewan kurban yang sudah dia sembelih. Itu kalau dia berkurbannya hanya 1 ekor per tahunnya. Kalau ada seperti sebahagian orang yang berkurban 3 ekor setahun, 4 ekor setahun, ibu dan bapak rahimakumullah, kalau 4 ekor setahun, maka kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, paling tidak ibu dan bapak yang berbahagia, maka adalah sebanyak
160 ekor hewan kurban yang akan menjadi saksi untuk dia di hari kiamat nanti. Ibu dan bapak, itu belum kita hitung lagi besar dan kecilnya. Ada salah satu masjid di Pekanbaru, ibu dan bapak rahimakumullah, mereka buat 3 kelompok kurban. Kelompok 1 sampai 4 itu yang harga kurbannya 2.700.000. Kelompok yang kedua, kelompok 5 sampai kelompok 8 itu yang harga kurbannya adalah 3 juta. Kelompok yang ketiga itu mulai kelompok yang ke-9 sampai kelompok 12 itu yang harga kurbannya adalah 3.300.000. Saya tanya ibu dan bapak rahimakumullah kepada pengurusnya, mana yang paling cepat penuhnya? Rupanya yang paling cepat penuhnya ibu dan bapak adalah yang harga 3.300.000. Ketika ditanya, mengapa yang paling cepat penuhnya yang 3.300.000? Karena sudah sampai pemahaman kaji kepada jamaah bahwasanya hewan kurban itu akan menjadi saksi di hari kiamat. Dan di dunia ini saja kita ingin saksi-saksi kejayaan itu membuktikan kejayaan seseorang dalam kehidupan, maka kita ingin juga diakui saksi terbaik yang kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saksi itu hewan terbesar, hewan yang paling sehat, hewan yang paling molek, hewan yang terbaik, itu yang nak kita hasilkan dan kita tampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi kita. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, hewan kurban itu rupanya menjadi saksi di hari kiamat. Yang ketiga, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keistimewaan kurban yang ketiga, wa innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yaqa'u bimakanin, meletakkan kurban-kurban kalian itu, kata Nabi, di sebuah tempat khusus, tempat yang istimewa, tempat yang tinggi, tempat yang mulia, qabla ayyaqa'a alal ardi, sebelum tertumpah darah kurbannya ke atas tanah. Belum sampai darah kurbannya ke atas tanah, tapi kurban ibu dan bapak itu sudah diterima, disampaikan oleh Allah Ta'ala di sebuah tempat yang khusus. Masya Allah. Jadi begitulah istimewanya kurban. Maka di ujung hadis itu, apa kata Nabi SAW? Fatibu biha nafsa. Semangati hati kalian untuk berkurban. Pompa-pompa jiwa kalian untuk berkurban, kata Nabi SAW. Kenapa demikian? Orang mampu sekalipun ibu dan bapak, tapi hatinya tak terpompa untuk berkurban, maka lesaplah mampu dia oleh banyaknya dalih mengatakan ketidakmampuan dia. Jadi kalau orang yang mampu tapi tidak mau, lesap kemampuan itu oleh ketidakmauan dia. Tapi sebaliknya, orang yang hanya bermodal mau, walaupun aslinya tak mampu, nampak-nampak saja oleh dia jalan untuk menghasilkan kurban dia. Ada seorang laki-laki bernama Ja'far, tak tahu dia lagi apa yang nak dikurbankan. Maka dia tengoklah apa kekayaan dia terakhir. Rupanya dia punya seekor kambing. Kambing itu pun usianya baru setahun, belum cukup 2 tahun. Karena kambing itu syarat boleh dikurbankan usianya adalah 2 tahun. Maka kemudian dibawanya kambing itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, di rumahku hanya ada seekor kambing ini. Kalau kambing ini aku kurbankan, habislah sudah kekayaanku. Tapi kalau kambing ini tidak aku kurbankan, aku khawatir orang yang tak boleh mendekati tempat solatmu. Apa kata Nabi SAW? Sembelihlah kambingmu itu, jadikanlah kambingmu itu sebagai hewan kurbanmu. Hebatnya ibu dan bapak rahimakumullah, kecintaan beliau terhadap Allah dan syafaat baginda Rasulullah mengalahkan kecintaannya kepada setiap binatang ternak yang dipelihara. Jadi ibu dan bapak, fatibu biha nafsa, semangati hati kita tuh untuk berkurban. Ibu dan bapak di kampung-kampung tuh, mak-mak kita di kampung-kampung tuh, hanya daun pisang dijualnya. Ditambah dia dengan jantung pisang. Kalaupun dia bawa pisang ke pasar, pisang batu dulu dengan pisang batu sekarang berbeda. Pisang batu dulu tuh masaknya paling banyak 2 sisir. Itu pun isinya cuma 3 buah pula yang masak. Kalau pisang batu sekarang lebih hebat, sekali masak setandan sekaligus, lebih tinggi sekolahnya bu dan bapak rahimakumullah. Kemudian ditambahnya dengan daun mendaun, mulai daun tapak leman sampai kepada daun kunyit. Kalau ada kelapa yang jatuh, maka kelapa yang jatuh itulah dibawa ke pasar. Itulah belanja dia
itulah uang beras dia, itulah uang sekolah anak dia, itulah uang mengaji anak dia, itulah uang wirid petang Rabu. Hebatnya tiap tahun bisa mereka berkurban. Tapi banyak orang hari ini membeli mobil ada duit, membeli rokok ada duit, membangun rumah ada duit, angsuran apapun namanya ada duit, tapi untuk berkurban hilang duitnya. Tak ada semangatnya untuk berkurban. Maka kata Nabi, pompa jiwa kalian itu untuk berkurban. Kalau jiwa sudah terpompa, maka jalan banyak yang tampak, ibu dan bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kurban kita dan selamat berhari raya Idul Adha. Insyaallah besok kita akan laksanakan. Mudah-mudahan baik kurban maupun amal ibadah raya kita yang lain diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu dan bapak rahimakumullah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.